ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. Yang kami hormati Camat Lubuk Begaluh yang diwakili oleh Sekretaris Camat Lubuk Begaluh Bapak Fauzi Mahfud SH. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begaluh yang diwakili oleh Bapak Haji Johadi Datuk Bandaruputi MA Kum. Yang kami hormati Lurah Pegambiran Ambalunan 20 yang mewakili. Yang kami hormati Ustaz Wali Masuri MA, Ibu Ketua MTI Kelurahan Pegambiran Ambalun,
panitia pelaksana, Bapak Ibu hadirin jamaah pengkajian Tauhid Tasawuf dan perempuan Tauhid Tasawuf cabang Lubuk Begalung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Lubuk Begalung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Bapak Fauzil Mahfuz Ishaq. Yang nanti Bapak Tua Kecamatan Lubuk Begalung, alhamdulillah pada hari ini diwakili oleh Bapak Haji Duhardi Datuk Bandar Putih MA Kum. Dan nanti Bapak Ibu pengurus musala rumah ibadah sekitar Surau Zamzam. Yang hormati Bapak Ibu Majelis Taklim, mulai berdiri tanggal 14 Juni tahun 2022 dengan jumlah anggota 28 orang. Posko Surau Zamzam ini dulunya desakan dari jamaah-jamaah tasawuf yang ingin menuntut ilmu, di mana terlalu jauh lokasi, ada yang ke Betorama, ada yang Esteba. Jadi mohon untuk bisa didirikan di Surau Zamzam ini. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa jama'ahum 'ala tauhid wal iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa 'allamahul bayan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul kiram, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Lubuk Begalung, dalam ini diwakili Pak Sekcam Pak Haji Fauzil Mahfuz SHMH.
Yang terhormati segenap tokoh-tokoh kita yang hadir, Ketua Panitia, Ketua MTI, Ketua Haji dan Umroh, Pak Haji Yusman Sah hadir, dan seluruh warga jamaah yang hadir dalam majelis pengkajian Tauhid Tasawuf ini yang kita gelar dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1444 Hijriah. Tentu kami selaku di dalam kantor Kementerian Agama sangat mendukung kegiatan ini, di mana disinilah kita untuk memperdalam ilmu kita, menggiatkan semangat beragama kita. Apalagi kita tadi mendengar kajian ini, majelis ini telah diakui oleh negara, dilindungi undang-undang. Jadi tak perlu lagi kita ragu-ragu untuk mendalami ilmu pengkajian Tauhid Tasawuf ini yang dipimpin oleh Syekh kita yang sangat terkenal, tidak saja di Indonesia tapi sudah mendunia. Beliau yang akan mengajarkan kita sini, beliau Haji Wali Mashuri MAG, adalah murid kesayangan beliau. Mudah-mudahan ilmu yang telah diterima oleh Buya kita ini bisa disampaikan kepada kita dengan lengkap, dengan utuh, kita bisa menerimanya. Satu pihak, Bapak Ibu, ada di negeri ini berbagai paham aliran belum diakui oleh negara. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Buya Wali Mashuri MA, yang kami hormati pengurus MPPTI beserta seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami muliakan Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung yang diwakili oleh Adinda Datuk Johardi. Beliau sekampung Datuk. Tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah Ustaz Kondang di Kota Padang ini, dan kami hormati seluruh tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, dan seluruh jamaah yang datang dari berbagai penjuru di Kota Padang ini yang hadir di Musala Zamzam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah ucapan permohonan maaf dari Bapak Camat yang pada hari ini secara pribadi beliau tidak dapat hadir di kesempatan ini, di musala ini, di surau ini, ya, karena beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau wakilkan. Karena hari ini kita ketahui mulai dari tanggal 7 sampai 10 bulan Agustus ini Kota Padang sedang menggelar sebuah perhelatan yang skopnya nasional Bapak dan Ibu, APEXI, ya, perhimpunan seluruh wali kota yang ada di Indonesia ini. Jadi lebih kurang hari ini Kota Padang, ya, sejak kemarin itu sudah berdatangan lebih kurang sebanyak 97 wali kota yang ada di Indonesia ini.
Jadi awak sedang barale kini di Padang Bapak dan Ibu. Itu Pak Camat menitipkan pesan kepada kami untuk bisa hadir di forum ini untuk mewakili beliau, dan beliau berharap ketidakhadiran beliau itu tidak mengurangi kekhidmatan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak banyak juga yang ingin kami sampaikan, ya, karena tadi borong deh Pak Kakua. Rasanya apa yang kamu sampaikan tadi lah, sudah disampaikan sebelumnya. Ambu hanya ingin menggarisbawahi seketik Bapak dan Ibu terkait dengan kondisi keumatan kita di daerah atau wilayah kita ini. Ambo sebetulnya beberapa hari lalu lah diskusi juga beliau tentang kondisi yang ada itu. Ya, dari sekian banyak pasangan calon pengantin yang akan menikah di Kecamatan Lubuk Begalung ini, tadi disampaikan seminggu 5 balik, 9 balik, dan banyak puluhan banyaknya dalam seminggu atau sebulan itu. Agak bulu-bulu. Seperti apakah generasi kita yang akan datang? Itu yang kawin itu produk awal atau Bapak dan generasi awal yang kini semua 50-60 tahun. Berarti kesalahan itu mungkin dari awal. Jadi jangan awak merasa lapeh tanggung jawab Bapak dan Ibu. Kalau tadi penekanan dari Pak Kua, bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang Ambo ingin mengajak, mari kita evaluasi diri kita. Sejauh mana awak bertanggung jawab terhadap kondisi kesalahan yang ada? We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Pembacaan makalah Abuya Syekh Haji Amran Wadi Al-Khalili. Pertama, berkaitan dengan pekerjaan rumah bagi anggota Tauhid Tasawuf. 1. Kita berusaha untuk menghilangkan rasa tabiat seperti banyak tidur, banyak makan, malas, serta mengucapkan perkataan dan perbuatan yang tidak berfaedah, agar kita dapat melakukan ibadah dengan jalan istiqomah. 2. Kita dapat menghilangkan adat nafsu. Tidak ada gerlingan hati kita, seperti dipuji, dihargai, dan mendapatkan imbalan dari apa yang kita lakukan, agar kita dapat bergaul yang baik sesama dan berakhlak yang mulia. 3. Kita dapat menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek yang melengket pada hati kita, seperti kedengkian, kesombongan, buruk sangka, dan menciptakan permusuhan, agar hati kita bercahaya.
Empat, kita dapat taraki, berkasat, berkemauan, hudur di hadapan Allah, agar kita dapat mempergunakan waktu lepas dari kelalaian mengingat Allah. Lima, kita dapat tidak terlihat wujud selain Allah, termasuk diri kita, fana, agar kita dapat bermakrifat dengan tauhid yang lepas dari kesyirikan dan kenifakan. Ini adalah merupakan ajaran tasawuf dan kesufian yang didasarkan kepada ihsan sebagai rukun agama yang ketiga, atau juga roh, juga menyebabkan penyebab kuatnya akidah dan melakukan syariat dengan istiqomah. Bila mana Anda tidak dapat melatih dan membiasakan apa yang ditentukan di atas, jangan Anda anggap agama Anda baik. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati, dan kita banggakan dengan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah rohani kita, mursyid kita bersama, Abu Syekh Haji Al-Khalidi Al-Khalidi Al-Khalidi, yang tak pernah berhenti-hentinya siang malam, pagi sore, berdakwah, mengajak umat untuk selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hari tadi, nanti malam juga akan datang zikir akbar di posko Tauhid Tifani Buah Tuan. Bisa lihat posko kami luar biasa, sibuk teman-teman di Kota Tuan, karena sekaligus mempersejuk dan resmikan tempat pengajian anak-anak TPA. Semoga Abuya dan petugas beliau selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkanlah segala urusannya. Kita yang jauh di Padang Sumatera Barat ini, yang lebih kurang 30 jam ke sana, nanti kalau kekuatan batin juga terus hadir ke tempat Abuya. Karena kemarin saya ditelepon dari sana, saya mau maaf nggak bisa pulang waktu acara Muharram di Blang Pidi. Beliau bilang, apa Pak Ustaz, nanti pulangnya waktu Maulid. InsyaAllah kami usahakan pulang ke Maulid. Kemudian kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan hadir bersama kita ini luar biasa Bapak Camat, dan sekaligus kita diwakili oleh Secam. Ini Bapak, ini Buya, ya, Buya Fauzin. Beliau amalinya sekenatan laki-laki, beliau di Batam Jam dan kasih video sudah sering dan sudah sama. Bahkan anak beliau si Fatul Syar'i sampai juara 3 nasional, juara nasional faham Al-Quran kita main apa yang dulu. Alhamdulillah. Ya, sekarang dari mana?
di Turki sekarang. Itu ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Arab, luar biasa. Itu adalah ibunda, kemudian Ibu Isdina yang luar biasa mendidik beliau bersama Pak Fawzia. Dulu beliau di Pak Fawzia di dinas pendidikan, sekarang sudah pindah jadi pejabat di Lubuk. Semoga Pak Fawzia bisa selalu sehingga bisa membantu karena sudah hadir bersama kita, beliau juga Buya. Beliau yang memudahkan Bapak Is, Bapak Is. Ini Pak Camat yang memudahkan. Insyaallah nanti posko Ibu Hamidah rumahnya mau diserahkan ke posko, ya. Kalau untuk mengaji bisa sini. Tapi kalau untuk posko mengumpul itu kan tidak mungkin di sini terus, ya kan? Sekarang Bu Hamidah kemarin bilang, insyaallah nanti Pak Is, Pak Camat, itu pada itu aku ini juga orang dekat kita ini. Pada itu anak-anak di Padang ini sudah ke paus, sudah ke Kilangan, sudah ke Kota Tengah. Sekarang dari Lubek. Tidak banyak teman di Pak guys, tidak saya dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang di sini baru 2 bulan ya, 2 bulan baru di sini. Ini unik di sini. Uniknya kemana? Untuk mencari guru saya volunteer dulu. Uniknya juga dengan Pak Is. Untuk menentukan guru di loting. Ada nanti kita. Saya dulu nanti kalau 5 orang itu dia. Sama aja waktu keadaan. Di masa 5 orang apa itu lah dia dari teman-teman. Rupanya dia pakai seberapa apa Ustaz selalu tinggi. Apa selalu tinggi rupanya. Dia nanti luar biasa juga. Ini boleh Bapak Ibu kita menentukan guru boleh. Karena itu yang penting hati senang, ya hati nyaman. Karena berguru kata Nabi kita, ketika lihat wajah guru ingat Allah, nah itulah guru rohani. Ketika yang ajak Abu ya ingat Allah, nah itulah ayah rohani. Tapi ketika nampak aku terkena hutang, nah itu ayah rohani. Nah ini, jadi aku bukan mengajar, Pak Is, aku cuma jajannya nanti sih. Aku apa yang dapat dari Abu Ya, mana Abu Ya, aku sampaikan. Tapi bukan ibu dan jamaah untuk selalu kawan ke kampung, tapi tidaklah kepada Abu Ya. Otomatis ibu jangan sekalian kepada Rasulullah, karena beliau yang kamil, masjid yang bersanad. Kalau aku masih awam, banyak. Kalau aku masih banyak ijab, banyak halangan. Jadi terapi singko, terapi yang dulu, ijab kan? Singko jadwal itu sering terapi. Kenapa emang banyak ijab? Karena dari itu masih merah banyak ijab. Tapi kalau usaha kerja dia, lama lapor ke dia, dia mau ikut pensiun, tidak usah, kan? Nanti lah. Jadi banyak berjuang, ya. Kemudian juga mandi dan banggakan bersama Bapak Kawah kita. Tadi memang bisa telepon Pak Yandran. Nampaknya juga memang kurang sehat ya, dan batu. Saya bilang, ambo batu lo kan? Kalau misalkan ada khusus ke Pak Buan, ini nanti mau kan? Karena memang hari Minggu kemarin dia kan tepat hari. Udah siang ada acara berapa, asal dan ziarah, malam pengajian lagi, itu enggak full. Jadi nampaknya butuh stamina, ya, stamina. Ini ada permintaan lagi yang Pak Ilham yang bacakan dari makalah itu Pak Ilham Wakil Ketua MUI PSIS Selatan. Ini sekarang Pak sekali dulu dinasnya, ya mantan kapal iman, Cina ya, alhamdulillah. Jadi Pak Buah kami ucapkan selamat selalu karena memberi Pak Alianur sehat beliau. Apa dia bisa terbuka? Kalau terbuka ya Allah ada yang keluarnya. Kalau terbuka dengan guru ada solusinya. Kalau terbuka sama orang tua ada solusinya. Tapi kalau ada yang diam-diam saja ada solusi. Nah, jadi rupanya salah satu acara ini akan mudah kalau terbuka dengan pimpinan kita, guru kita, musyrik kita apalagi Abu Yas Cinta sering. Waktu saya ke Pulang Pidi hari Sabtu atau Turun Haji itu, Abu Yas bicara lagi juga di masjid. Di masjid ramai sekali ya.
Lu kata dia bisi-bisi sama saya, Ustaz Masudi, bisa nggak kayak cara mengimpor baca? Baca apa? Soalnya bisa bu. Nah, kok kalau sana ini ya? Alhamdulillah, baru mudah-mudahan. Jadi semangat ini penting. Namanya kata Kak Imah dan kata Umi nanya hikmah, kemauan. Di mana ada kemauan? Di situ. Gitu. Tapi kalau hanya kemauan saja tidak dilaksanakan, itu namanya angan-angan. Angan-angan. Jadi kalau ada kemauan, langsung. Kalau di situ surah Zam-Zam hari ini ada kemauan, Pak Minggu dari posko lain. Jadi kalau posko Pak Manggi kemarin nama Nyong ya, tapi belum hadir Pak Camat, baru Pak Lurah hadir. Belum hadir, Pak Camat belum sama Pak Buah. Kalau ada Zam-Zam, Pak Zam langsung menghadirkan menteri agamanya sama presidennya. Kalau itu wakil ya, alhamdulillah. Juga posko lain, insya Allah kalau lebih juga akan siap. Dan juga yang utama itu Dr. Rahmat. InsyaAllah Dr. Rahmat akan mengadakan acara akbar tanggal 17 Agustus 3 peringatan sekaligus. Perayaan Satu Muharram, perayaan HDRI, perayaan Kota Padang. Oke, 353. Ya. Jadi coba nanti usahakan bersama di Masjid Dr. Rahmat. Sumatera Barat ada kan? Karena kita mengundang daerah-daerah bisa hadir untuk acaranya. Malah 4 lagi itu aja. Malah 4 lagi itu dengan 4 ya? Ya, sekaligus ulang tahun PDT Sumatera Barat. Alhamdulillah, juga sekaligus ulang tahun PDT ya. Karena 2017 ya. 17 dikukuhkan. Ya. Jadi yang berapa tuh? 5 tahun. 6 tahun ya. Yang 6 tahun, Alhamdulillah. Ya. Perayaan PDT yang ke-6 tahun Sumatera Barat. Ada dukungan tadi ya. Di Masjid Raya di Agustus juga 17 Agustus tahun ya, 17 tanggal 19 Agustus 19 Agustus di Masjid Raya. Baik yang kita hormati, kita muliakan hadir Pak Lurah hadir. Lurah, main Lurah. Oh, ya. Ada mungkin ya, ada mungkin. Ada mungkin ini. Ini orang tambah ya. Kemudian ada mungkin di rumah. Ada kenapa cuma itu? Menjadi apa? RPM ada? Karena masih banyaknya batang cekak tentang Nasabandi, Sadari, Kedari, macam-macamnya sama. Lagi kok tanpa sadari timbul juga hati. Itu dari kan. Untuk menghilangkan itu perlu memahami hakikat dan makrifat. Makanya yang menyebutkan syariat itu sama juga lewat hakikat sama jaya. Awak kalau minum nggak ada iya, ada minum. Itu nggak ada minum. Kalau kali minum apa untuk kali banyak? Lalu puluh amal itulah. Kalau hakikat kita syariat tidak bisa minum. Jadi orang syariat tidak berhakikat itu kosong. Orang berhakikat tidak bersyariat itu batal. Jadi itu perlu. Sehingga kemudian mencontohkan syariat itu sama juga apa? Tarikat sama jahiliyah. Hakikat itulah instan, itulah yang dicari. Ma'rifat tidak ada sebenarnya. Tidak ada yang Allah ini. Kapan ada aja tidak ada. Tidak ada penciptanya. Allah saja. Itu ma'rifat. Jadi kalau hanya bersyariat, berarti tiga para ini. Kalau hanya bertarikat, berarti para nanam saya. Mengapa nama itu digini dia anak-anak? Maksud hakikat kata mutiara. Lewat baca Rasul kata. Untuk menghilangkan salahnya perlu bermakna. Untuk mempelajari misalnya bisa lo pakai YouTube saja. Buka YouTube kan aja bangun. Ya, mau YouTube tadi buat online tadi. Ambil cek, mungkin ngampau saya ini. Siapa ada itu mungkin ternyata Ustaz kau ajar dirancak ini, tapi ajarnya memperingat semua bid'ah, memperingat Nabi bid'ah, menunjukkan bid'ah. Tapi bid'ah sudah
Jadi kerja ambo ikut tak ustaz sebenarnya kok ustaz ini aman. Saja ini aku ngomong itu aku ini aku ada nabi ini. Ya kan? Nah, berarti tidak memahami hakikat. Ya. Orang kalau hanya pada syariat saja muncul permusuhan, perbedaan sakit hati. Inilah perlunya kita memahami tasawuf dan kesucian untuk menghilangkan ananiah. Syariat artinya untuk memperbagus zahir kita. Tarikat artinya untuk mengkantongkan hati ke Allah. Hakikat untuk menghilangkan ananiah, cinta dunia. Ma'rifat untuk mendapatkan mahabbah, cinta kepada Allah. Jadi kalau beribadah berdasarkan cinta itu yang termasuk nikmat. Tapi kalau beribadah berdasarkan perintah itu muncul beban. Di ma'rifat itu untuk mendapatkan mahabbah, cinta Allah. Makanya untuk dapat mencintai Allah harus mengikuti orang yang dicintai Allah. Siapa? Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Siapa katakan Muhammad, jika ini mereka mencintai Allah, ikutilah orang yang dicintai Allah, Nabi Muhammad. Kalau itu yuhibbukum Allah. Kalau mencintai diri Rasulullah, otomatis awak mencintai Allah dan Allah. Kini Rasulullah ngado, siapa? Sahabatnya lain, sahabatnya do, siapa? Tabi'innya lain, tabi'lah, tabi'lah, siapa? Tabi'innya lain, nak dulu lain. Ulama-ulama lain, ulama-ulama yang benar-benar qanaah dan istiqamah bersama Allah. Kini pada mencari. Alhamdulillah kita bersama bergabung sama Abuya Syekh Jabar Wali Al-Fini yang memang beliau tak pernah berhenti setiap malam. Jadi kalau mengenai Abuya atau bayang, entah bayang kegiatan bersehari itu tak berhenti bersama Allah. Zikir, tausiah, mengajak orang bagaimana. Ibu jangan kalau ikutan YouTube Abuya itu isi apanya tausiahnya tetap mengajak orang butuh kepada Allah. Makanya Abuya 5 PR awal sebagai tasawuf. 1, mulai menghilangkan, mengurangi rasa tabiat. Atau rasa tabiat kebiasaan tubuh awak. Ada antaranya banyak lalu, banyak makan, banyak perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Untuk mulai itu dimulai kurangi untuk bisa selalu awak istiqomah beribadah. Untuk menghilangkan banyak makan, banyak minum lalu tidak bisa loh sebenarnya. Betul dia tinggi dulu. Jadi gitu. Kalau orang tak bayang juga, senang mato, senang senero. Walaupun lama-lama, 5 yang lama apa ini? Walaupun gak bukuin lah. Padahal di sekitar bumi itu banyak makan. Tapi di terang lama lalu bumi, kepala lalu apa aja ini mah? Ini cerita contoh hati bagaimana? Contoh hati kepada Allah. Jangan baca yang dulu bacanya. Contoh mata, anak celero, aku saya kata juga. Ada baca orang intinya hati, contoh hati kepala Allah berzikir. Jadi kalau makan kamanya makan zikir situ. Ya, ini kabarnya kita pakai tadi ada semua makannya dari mana? Itu dari mana? Hah? Dari di Subhanallah makannya. Jadi ke situ makan mah. Sini bapaknya bilang tuh banyak. Jadi aja betul. Ya, tak punya kan banyak. Tapi emang apa kalau Abuya itu kawan yang sering Abuya kapok ini. Tiba-tiba kapok. Apa itu? Pagi Abuya ditawar makan. Dan kau jadi 9 ditawar makan. Disuruh kau makan aja.
Asal kau darah makan dia, makin darah makan itu hari, makan dia. Ini cewek aja kata, aku saja punya kalau aku baca makan kan itu. Alhamdulillah kalau kami punya di Jawa Ilham, makan lah. Kalau puasa, agak makan lah. Dia tinggal apa? Memang kaji ke mampu makan. Sebab mengundang orang kalau makan dia tiba. Ini undangan makan, tidak ada tiba-tiba. Ini perlu juga dakwah untuk makan. Yang kedua, awak diminta oleh Buya selalu menjaga, menghindari menghilangkan adat nafsu yang jelek. Kebiasaan nafsu awak artinya kering hati, malah hati teman. Tidak kepada Allah. Seperti ingin dipuji, ingin dihargai, ingin mendapat imbalan dari apa yang kita kerjakan. Kalau supaya awak ini dapat serugo, soalnya awak ini dapat neraka. Terus imbalan pun, ibu kami Ustaz kalau ceramah ada amplop. Itu namanya ada nafsu jelek. Kalau ada jam kalau tak baik ini, mana dibuat Ustaz dan ini kesibuk majinya. Tak saja, mana amplop atau amplop ketik. Isi ketik lah. Alah kau ketik isi ketik lah. Parah jauh tu dari pertama sampai ke bawah tu. Kan? Kalau itu namanya ada nafsu yang jelek. Itu mainan itu parah tu. Ya, ada nafsu diri namanya itu. Ada keinginan diri, ada nafsu namanya. Kalau begitu nanti dakwah tidak jadi agak tangga. Kalau begitu apa dakwah tidak jadi agak sampai. Karena awak tidak dia, kalau Allah, tapi kan diri awak. Membawa diri awak kepada mengajak ibu. Sebenarnya kamu menyampaikan itu kepada jemaah, bukan untuk jemaah, tapi kamu sendiri. Belajar aja. Ya. Jadi kita apa? Kalau bisa menghilangkan nafsu, awak bisalah berkasih sayang, ikhlas, satu yang baik. Karena berbuat tidak para pujian. Contoh tadi, tidak ini beza, ini beza. Kalau beza dia menghargai memuji beliau, kalau memuji sakit hati. Tapi jangan ikhlas, alhamdulillah kejutan. Kalau berbuat tidak ada nafsu, insya Allah ikhlas. Nah, untuk gunanya supaya bercahaya, hati awak bisa bergaul yang baik, berakhlak mulia. Awak berbuat tidak ada lain, hanya Allah saja. Kemudian yang ketiga, kita menghilangkan sifat nafsu yang jelek. Apa di antaranya? Kesombongan, kedengkian, buruk sangka, bertipu saja, mana lain. Itu satu sekali. Timbulkan di mana-mana itu husnuzan, baik sangka. Supaya apa? Supaya bercahaya hati. Ada itu Allah. Kalau hati Allah saja, tidak lain masuk. Kau solat mulai. Konsentrasi jauh Allah. Tidak terkena rumah, tidak terkena bini, tidak terkena suami, tidak terkena anak, tidak terkena cucu, tidak terkena kerajaan. Saya terkena Allah. Itu baca ayat ini. Tidak supaya terkenanya semua itu. Anak, cucu, suami, istri, kerajaan, dan tinggal. Terkena itu tiba-tibanya. Agar hati ada cahaya itu dia jiwa. Amal lain itu banyak berzikir. Cahaya dunia. Jadi aku gunanya digagas adalah dia pengajian tauhid tasawuf untuk menghilangkan cahaya dunia di hati. Yang ada cahaya Allah saja. Sebenarnya Nabi katakan qalbun mu'min baitullah. Hati orang beriman itu rumah Allah. Itu gunanya. Bila dapat terapi namanya, berkasat berkemauan selalu bersama Allah. Di mana saja, kapan saja, ingin selalu bersama Allah. Yang kelima, kita tidak lagi melihat wujud selain Allah, hanya Allah yang ada. Kita ini pada hakikatnya tidak ada, tidak ma'rifat. Baik Bapak Ibu, itu antara penjelasan singkat saja. Ini makalah bisa dibawa pulang. Jadi kalau ada buku, yang memesan buku, ada buku di panitia dan pengurus. Bisa Bapak Ibu pesan, ya, buku Abuya. Sudah dibaca-baca ya.